Halo Sobat Investor, jumpa lagi di channel Catatan Investasi. Dan video kali ini akan sangat menarik, yaitu saya membagikan rekomendasi saham untuk investasi jangka pendek dengan potensi cuan yang tebal, karena kita masih hangat di window dressing sekarang ini ya. Dan saya berharap dari video ini bisa menjadi referensi Sobat Investor yang saat ini lagi mencari investasi di saham apa yang menarik untuk diakumulasi sampai tahun depan ya. Ini merupakan episode ke-14. Kita akan saksikan dulu setelah yang satu ini. Pertama-tama terima kasih bagi teman-teman yang sudah subscribe channel ini. Dan ini informasi penting yang perlu saya sampaikan dulu sebelum memulai tema ini ya. Ada 3 hal yang mau saya sampaikan yang tidak bosan-bosannya untuk saya ingatkan terus ya. Yang pertama, saham itu adalah investasi yang high risk high return, yang menjanjikan keuntungan yang besar, tetapi jangan lupa di satu sisi keuntungan besar, tetapi di sisi lain itu juga high risk, resikonya besar. Kalau teman-teman tidak mendasari dengan ilmu yang memadai, tidak memiliki jam terbang yang cukup, walaupun sebagian orang mengatakan bahwa saham itu mudah, tetapi kalau tidak dengan dasar yang benar, itu akan membuat stres, bahkan mundur ya dari investasi saham ya. Lalu yang kedua, tidak ada jaminan bahwa saham A, saham B, saham C itu akan naik terus atau turun terus. Tidak ada jaminan, karena semua banyak faktor yang mempengaruhinya ya. Ada kondisi ekonomi, ada resiko yang sistematis dan tidak sistematis dan sebagainya. Lalu yang ketiga, channel Catatan Investasi ini adalah channel edukasi teman-teman. Tujuan saya membuka channel ini adalah saya ingin memberikan edukasi ke sebanyak mungkin teman-teman yang berminat investasi di pasar modal. Dan yang berikutnya yaitu memberikan insight bisnis. Dari setiap video yang saya rilis, itu ada insight bisnis yang mau saya bagikan ke teman-teman semua. So jangan lupa subscribe ya, like dan bagikan ke teman-teman yang lain supaya teman-teman yang lain juga mendapatkan manfaat dari video ini. Saya mulai dengan tagline ini ya, krisis sama dengan peluang ya. Dan sekarang ini masih kita rasakan coronavirus COVID-19 itu belum berakhir, dan berita baiknya adalah vaksin sudah datang ya. Dan berita berikutnya yang baik adalah Desember ini masih window dressing. Teman-teman tentu menikmati banyak profit dari saham-saham yang teman-teman ambil ya. Rasanya hampir semua saham kalau kita beli itu cuan ya di window dressing ya. Walaupun ada juga banyak juga saham-saham juga yang justru negatif atau bearish. Saya mulai dulu dengan data ekonomi ya. Jadi saya merekomendasikan saham ini, saya tidak asal bicara, saya tidak asal cari, tapi saya dukung dengan data. Ini penting nih. Saya ambil dari Biro Pusat Statistik BPS ya. Dikatakan ekspor dan impor Indonesia itu meningkat pada November 2020. Saat video ini dibuat, saat ini kita masih sudah di bulan Desember ya. Jadi ini belum lama nih beritanya ya. Kalau teman-teman perhatikan di sini, yang merah ini adalah ekspor, yang biru ini impor ya. Ekspor di bulan November itu sudah melampaui ekspor bulan Januari ya. Bahkan sudah melampaui Desember tahun lalu. Ini yang sebelumnya ini adalah Desember ya, tahun lalu ya. Perhatikan, dia mulai naik dari COVID masuk ke Indonesia bulan Maret ya. Di Mei ini drop, April Mei drop ya, luar biasa. Baru di Juni Juli ini naik terus ya, yang merah nih ya. Agak turun sedikit di Agustus, lalu September naik, Oktober naik, dan November naik. Demikian juga dengan impor ya, impornya juga mulai naik ini ya.
Nah, ini beritanya agak kecil-kecil, saya bagi yang agak besar ini ya. Dikatakan ini berita tanggal 15 Desember 2020 ya. Jadi belum lama ya. BPS mencatat kenaikan ekspor Indonesia hingga 6,4% pada November 2020 dibanding bulan sebelumnya. Dari 14,36 miliar US dollar pada Oktober menjadi 15,28 miliar sebulan setelahnya. Sementara itu impor Indonesia mengalami peningkatan ya. Pada Oktober 2020 nilai impor Indonesia hanya 10,79 miliar US dollar menjadi 12,66 miliar sebulan sesudahnya. Jadi naik kurang lebih 2 miliar dolar ya. Sehingga dalam sebulan terjadi kenaikan impor hingga 17,4%. Nah, ini perhatikan teman-teman, ini yang menarik perhatian saya ya, yang perlu digarisbawahi ya. Kinerja ekspor non migas pada November 20 didongkrak sektor lemak dan minyak hewan atau nabati. Nah, dari data ini, dari informasi ini, lalu nanti saya akan screening saham sesuai dengan berita ini. Dikatakan sektor lemak dan minyak hewan itu naik ya. Nah, sektor apa itu? Termasuk adalah komoditas, teman-teman. Lalu lanjut beritanya, sektor tersebut meningkat hingga 23,6%. Jadi sektor komoditas ini naik 23,6%. Sebaliknya impor non migas terbesar ditopang golongan mesin dan perlengkapan elektrik yang naik 23,8%. Nah, berita ini saya pelajari kemarin, akhirnya saya ambil kesimpulan dari saham ini yang sesuai sektor ini ya. Nanti saya pilihkan saham ini yang nanti cocok untuk investasi jangka pendek sesuai judul video ini. Lalu ada berita kedua, teman-teman. Saya ambil dampak sektoral terhadap pertumbuhan ekonomi RI kuartal ketiga 2020. Jadi kuartal ketiga itu Juni, Juli, Agustus ya. Juli, Agustus, September ya. Kalau kuartal kedua kan April, Mei, Juni, kuartal ketiga itu Juli, Agustus, September sampai bulan September. Ini adalah sektor-sektor yang terdampak karena COVID-19 ya. Yang bagian kiri ini adalah sektor-sektor yang minus ya. Lalu yang bagian kanan ini adalah sektor-sektor yang masih bertumbuh positif ya. Di sini ada transportasi dan pergudangan, itu merupakan sektor yang minusnya paling tinggi ya, 16,7, disusul oleh penyediaan akomodasi dan makan minum. Ya, teman-teman lihat di sini. Nah, saya tidak akan bahas yang minus, tapi perhatikan di sisi kanan, teman-teman. Paling bawah. Nah, sektor yang terdampak dengan tumbuh positif itu adalah jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Ya, dia naiknya 15,3% di kuartal ketiga. Di atasnya ada sektor informasi dan komunikasi. Nah, sektor komunikasi informasi itu kalau teman-teman ya lihat ya Telkom ya. Telkom saat ini benar-benar harganya naik terus ya. Tidak heran, jadi dari data ini memang sektor komunikasi dan informasi itu bertumbuh 10,6%, teman-teman. Nah, dari dua hot news ini saya akan ambil aturan ya, rule rekomendasi saya ini. Teman-teman mau beli atau tidak saham ini, saya no problem ya. Namanya juga rekomendasi, teman-teman tetap dalami, tetap disclaimer on. Tetapi kalau teman-teman ikut dengan rekomendasi saya ini, silahkan ya, silahkan. Tetap tanggung jawab modal di tangan Anda ya. Nah, rule-nya saya daftarkan seperti ini. Yang pertama, rekomendasi saya ini bukan untuk newbie, bukan untuk pemain saham atau investor saham yang newbie, yang baru ya. Kenapa? Karena kalau belum siap secara mental, belum siap secara psikologi, nanti stres ya ketika ambil loh. Katanya rekomendasi cuan tebal kok malah turun ya. Ini sekali lagi bukan untuk newbie. Lalu yang kedua, analisa saya based on data ekonomi. Tadi sudah saya kasih dua data ekonomi, yaitu tadi yang pertama adalah dampak sektoral ya. Dampak sektoral dan ekspor dan impor Indonesia ya. Lalu yang ketiga, saya
rule-nya berdasarkan technical analysis dan fundamental analysis. Ini saya gabungkan. Jadi TA dan FA base. Walaupun saya profilnya adalah investor dengan base-nya adalah fundamental, tapi di video ini saya gabungkan dengan technical analysis supaya technical analysis itu berbicara tentang kapan masuk, kapan keluar, sedangkan fundamental berbicara tentang bagaimana screening memilih emiten-emiten yang berfundamental bagus atau yang berkinerja bagus. Lalu rekomendasi saya ini juga kapitalisasinya bermacam-macam ya, ada big caps, ada second liner. Jadi saya gabung, tidak semuanya big caps, tidak semuanya second liner. Nah, pilihannya sektor komoditas, trade, dan kesehatan. 3 sektor ini saja yang saya pilih. Dan dari 3 sektor ini saya ambil 4 emiten. Jadi teman-teman, di video ini ada 4 emiten yang saya rekomendasikan atau yang saya bagi ke teman-teman semua. Lalu time frame-nya, ketika teman-teman klik buy, time frame investasinya itu adalah 1-4 bulan ya. 1-4 bulan. Jadi ini bukan untuk jangka pendek. Jangka pendeknya itu bukan 1 hari, 1 minggu, 2 minggu, itu trading namanya. Kan judul video ini adalah untuk investasi, rekomendasi saham untuk investasi jangka pendek. Jadi jangka pendeknya versi saya itu 1-4 bulan ya. Itu jangka pendek versi saya. Jadi jangan dijual dulu sebelum antara 1-4 bulan. Lalu saya juga barengi dengan stock valuation ya, based on stock valuation dan intrinsic value. Jadi 2 ini base rekomendasi rule-nya yang saya bagikan ini. Lalu jangan lupa untuk teman-teman komen dan berikan testimoni di kolom komentar ya. Jadi kalau dari 4 emiten ini ada salah satu yang teman-teman buy atau ambil, tolong berikan komen dan testimoni supaya saya juga ngerti nih siapa-siapa yang cuan di saham-saham rekomendasi dari video hari ini. Nah itu follow the rule-nya ya. Jadi ikuti rule-nya ya. Jangan dijual 1 minggu, 1 hari, 2 hari, 3 hari. Wah, belum ada kesempatan untuk bertumbuh, teman-teman. Nah, kita mulai saja. Ini saham yang pertama. Nah, tadi kan komoditas, sektor komoditas itu disebut di kondisi ekspor kita meningkat, dan yang paling besar adalah sektor nabati tadi ya. Nabati itu CPO ya. Dan saya ambil salah satu emiten yang bergerak di komoditas CPO ini, yaitu LSIP ya, London Sumatera Indonesia. Nah ini chart daily-nya, saya ambil chart daily-nya ya. Kalau kita lihat di sini terbentuk uptrend channel ya. Ini uptrend channel nih. Dia mantul beberapa kali ya. Dan sekarang ada di harga 1270 pada saat video ini dibuat. Nah, resisten terdekat itu adalah yang garis ungu ini ya. Di 1480, ini resisten terdekat. Nah, kalau saya lihat sekarang per LSIP sekarang itu di 23,46 kali, teman-teman. Dan PBV-nya ada di 1 kali. Nah, nilai intrinsiknya berapa untuk LSIP? Saya sudah hitung, teman-teman. Jadi teman-teman tinggal ikutin saja. Nilai intrinsik ini saya pakai 2 formula ya. Saya pakai formula Benjamin Graham, itu yang pertama. Formula kedua saya pakai EPS growth ya, salah satu. Jadi kalau nggak bisa dihitung pakai EPS growth, saya pakai formulanya Graham. Menurut hitungan saya nilai intrinsik dari LSIP ini 2130. Jadi kalau harga sekarang 1270 itu masih di bawah nilai intrinsik, teman-teman. Itu artinya gapnya masih jauh. Tapi karena ini investasi jangka pendek, kita tidak akan ngambil sampai ke nilai intrinsiknya ya. Tapi cukup sampai ke resisten terdekat saja di 1480. Kalau saya hitung lagi potensi gainnya itu sampai mendekati sampai resisten ya, tembus resisten itu 16%, teman-teman. 16% itu cuan yang cukup menarik ya. Ya kita tidak mau istilahnya jangka pendek puluhan ratusan gitu, agak susah ya kalau tidak ada sentimen yang mendorong pergerakan saham ya. Nah ini chart weekly dari London Sumatera Indonesia LSIP ya. Ini perhatikan ya, chart weekly-nya itu
MACD-nya masih di area positif ini ya, masih menuju ke atas ya. Dan ini sudah terbentuk triple top ya. Pola ini ada yang mengatakan ini pola triple Buddha ya. Nah, ini kalau kita lihat dia sudah tembus MA 200 ya dengan bullish bad hold ini di posisi sekarang. Dan kalau entry buy-nya saya pakai range 1240 sampai 1290 bisa masuk teman-teman. Nah, tunggu sampai kemudian mencapai resisten terdekat antara 1480 1550 ya. Ini saham yang pertama teman-teman. Nah, saham yang kedua itu IPCM. Nah, ini second liner ya. IPCM Jasa Armada Indonesia. Kenapa saya mengambil emiten ini? Karena kalau ekspor impor meningkat, itu artinya butuh emiten kapal pandu ya. Ini dia bisnisnya adalah kapal pandu. Jadi setiap kapal-kapal yang masuk ke Indonesia harus melalui IPCM ini untuk diberikan jasa, yaitu dipandu sampai ke pelabuhan, kira-kira begitu. Nah, IPCM ini menarik ya. Ini pada saat COVID masuk Indonesia dia harganya 90 ya. Perhatikan dia naik terus. Pergerakan harganya relatif bagus ya, rapi ya. Tidak ada istilahnya bandar tidak terlalu masuk di sini ya. Dan di harga sekarang harganya adalah 340 pada saat video ini dibuat. Dan per IPCM itu sekarang ada di 19,32 kali teman-teman. Dengan PBV 1,64 kali. Dan kalau saya hitung nilai intrinsik daripada IPCM ini, dia harga wajarnya itu di 720 teman-teman. Jadi gapnya masih cukup besar ini teman-teman ya. Kurang lebih 50% margin of safety-nya itu masih ada teman-teman. Kita tidak usah muluk-muluk sampai nilai intrinsik ya. Ini butuh berapa tahun ya. Cukup jangka pendek saja ya, 1 sampai 4 bulan. Potensi gain-nya perkiraan ini ya. Perkiraan bukan pasti ya. Oh, pasti 44% enggak. Ini perkiraan. Jadi namanya potensi itu adalah hitung-hitungan perkiraan dari kita membaca grafik atau chart harga. Potensi gain-nya 44% kalau ke nilai resisten teman-teman. Lumayan. Ini lebih besar cuannya, potensi cuannya daripada LSIP tadi ya. Ini merupakan saham kedua. Nah, ini candle weekly-nya dari IPCM ya. Kalau kita lihat di sini dari sejak bulan April pas COVID masuk ke Indonesia, dia membentuk pola ABCD ini ya. Ya, jadi swing high dan swing low-nya ini ya. Dia kemudian di posisi D ini dia masih candle bullish. Perhatikan garis MA-nya juga semakin jauh dari harga dan MACD-nya juga masih mengarah ke atas teman-teman. Artinya ini masih strong bullish teman-teman, strong bullish. Ini masih kuat naik ya. Nah, entry buy-nya saya kira-kira saya berikan range 320 sampai 350 bisa masuk ya. Dengan entry buy range ini maka untuk mencapai demand area ini antara 472 490 itu kira-kira tadi sekitar 44% ya. Nah, ini saham kedua. Saham ketiga yang saya rekomendasikan untuk investasi jangka pendek dari saham blue chip ya, dari kapitalisasi yang cukup besar, yaitu ICBP. Ini merupakan sektor defensif ya. ICBP itu kalau teman-teman pasti nggak asing ya, yaitu emiten yang memproduksi Indomie ya. Nah, ICBP sekarang ini ada di pair 21,41 kali, lalu PBV-nya 4,19 kali. Secara nilai intrinsik ya, hitungan saya ICBP ada di 10.875. Posisi harga sekarang di 9.700 pada saat video ini dibuat, dan resistennya ini cukup kuat ya, menyentuh resistennya ini ya di 10.600 ya. Kondisi sekarang dia masih berada di zona MACD negatif ya. Dan ini ada saya tarik garis flipping SNR atau flipping support and resistance ya. Artinya flipping SNR adalah pertemuan antara puncak di bawah ini ya. Ini menyentuh dengan
supportnya ya. Jadi ini resisten pada saat harga di sini, kemudian dia membentuk juga saling menyentuh ya antara support di sini dan resisten di sini ya. Nah, ini merupakan resisten dari pada saat ini turun ya di bulan September ya. Kira-kira begitu. Nah, kapan entry buy-nya? Saya kasih range antara 9.500 sampai 9.700 bisa masuk, dan ini masih ada di atas MA 200. Perhatikan ini juga strong trend bullish ya. Dia belum menyentuh MA 200 dan sempat menyentuh MA 200 di sekitar bulan Mei ya. Dia menyentuh, sempat turun lagi, akhirnya dia naik dan mantul lagi, akhirnya masih tembus di area 9.500-an ini ya. Nah, ini saham ketiga ya teman-teman. Nah, saham yang terakhir tadi kan sektor kesehatan itu yang paling tumbuh positif ya, yang dampaknya masih positif di kuartal ketiga. Saya nggak ambil farmasi yang istilahnya kayak Inaf, KF gitu ya, karena menurut saya emiten KF Inaf agak-agak sudah nggak wajar harganya ya, dan rawan sekali untuk digoreng bandar. Saya ambil yang blue chip aja, jadi KLBF ya. KLBF ini, Kalbe Farma ini dia PR-nya di 26,70 kali dan PBV-nya 4,23 kali, dan nilai intrinsiknya saya hitung itu adalah 3.130. Nah, kalau KF ini potensi gainnya sekitar 8% teman-teman. Kita lihat di sini dia masih bergerak di chart daily-nya. Dia masih bergerak di atas MA 200, namun MA 200 ini cenderung flat ya. Memang saham KLBF ini memang agak-agak lama sih naiknya ya. Tetapi kalau kita lihat gapnya dengan nilai intrinsiknya itu masih sangat jauh. Ini sekarang di harga 1.540. Jadi kalau teman-teman ambil di harga ini, akan menunggu sampai 1665, itu potensinya gainnya sekitar 8% teman-teman. Dan ini juga masih ada di area positif ya, MACD-nya menuju ke atas. Jadi kalau kita lihat di daily chart ini masih cenderung flat tapi masih mengarah ke naik. Kalau kita lihat di chart weekly-nya, dia membentuk triple top juga ya. Tetapi ingat di sini ada candle bullish ya. Dia masih berada di atas MA 200. Dan entry buy yang saya sarankan sekitar 1.520 sampai 1.560. Nah, ini masih potensi naik ya, karena di negatif ini dia sudah mulai berubah warna ya. Dan garis 2 ini agak mengarah ke atas. Jadi ini kalau kondisi sekarang ini dalam jangka waktu 1 sampai 4 bulan ke depan ini mengarah ke positif ya teman-teman. Ya, itu teman-teman saham-saham yang saya rekomendasikan untuk di sisa waktu window dressing ini sampai sekitar Maret ya. Kalau 4 bulan mentok itu di bulan Maret ya. Silakan berikan komentar, berikan pertanyaan di kolom komentar. Saya akan jawab setiap pertanyaan, dan sekali lagi jangan lupa berikan komentar dan testimoni ya. Kalau ada teman-teman di antara teman-teman yang mengambil rekomendasi saham saya ini untuk investasi jangka pendek, silakan beri komentar, kita akan pantau bersama-sama. Dari antara 4 saham ini saya ambil satu yang memang sekarang ini masih saya ambil belum lama ini. Jadi saya yakin dengan analisa ini, saya sendiri juga ambil. Saya yakin dengan analisa ini akan bisa memberikan cuan yang lebih baik lagi. Dan saya mau kasih tahu salah satu emiten dari 4 yang saya rekomendasikan ini yang saya ambil adalah LSIP teman-teman. Karena ini memang kalau kita lihat dari data ekonomi tadi, memang sektor komoditas CPO itu lagi tumbuh ya, lagi bagus-bagusnya sekarang ini. Sekali lagi terima kasih sudah menyaksikan channel ini. Kita akan jumpa lagi di video-video berikutnya. Salam investasi, salam cuan selalu.